Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat taqwa, amma ba'du. Jamaah Majlis Ta'lim Al-Kautsar rahimakunallah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, khususnya pengurus dan ketua Majelis Ta'lim Al-Kautsar. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini Allah perkenankan kita untuk beribadah, beramal soleh, bermajelis ilmu, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya akan menjadi catatan untuk kebaikan dunia kita dan kebaikan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita insyaallah dibalas 10 kali kebaikan, dan kita termasuk umat Rasul yang layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Kajian tafsir kita pada hari ini masih di surat Ibrahim ayat 28 sampai dengan ayat 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan keingkaran kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kenistaan atau ke lembah kebinasaan? Ayat ini masih dikaitkan oleh para ulama dengan sikap manusia terhadap nikmat. Ada yang mensyukurinya, Allah tambah nikmat tersebut. Ada yang mengkufurinya, Allah siapkan azab yang pedih. Allah perintahkan di ayat 28 ini agar kita memperhatikan orang-orang yang mengganti nikmat Allah dengan keingkaran. Mendapatkan nikmat, ditambah nikmatnya, tetapi bertambah pula keingkarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya, nikmat tersebut tidak digunakan untuk menjadi lebih bersyukur, menjadi lebih taat, menjadi lebih banyak beribadah dan beramal soleh. Namun sebaliknya, menjadikan nikmat itu sebagai alat untuk kemaksiatan dan perbuatan dosa. Na'udzubillah. Jika itu yang dilakukan, maka jahannama yaslaunaha. Di yaumil qiyamah kelak Allah siapkan neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Wa bi'sal qarar. Allah nyatakan bahwa ada tempat yang terburuk, tempat yang akan dihuni. Namanya adalah Jahannam, sebuah neraka yang amat sangat panas. Mereka yang mengganti nikmat dengan keingkaran di dunia, maka di yaumil qiyamah kelak, sesuai ayat 29 ini, akan mendapatkan neraka Jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Neraka Jahannam itu pula disiapkan untuk mereka yang Allah sebutkan di ayat 30. Mereka menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu, dan agar mereka dapat menyesatkan manusia dari jalan Allah, menghalangi manusia untuk beribadah kepada Allah. Disampaikan kepada mereka, tamatta'u, bersenang-senanglah kalian di dunia. Namun ingatlah, fa inna masirakum ilan nar, sungguh tempat kembali kalian adalah neraka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempersekutukan Allah adalah perbuatan yang sangat tercela
yang sangat dibenci oleh Allah. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang perbuatan yang sangat besar murkanya di sisi Allah. An taj'alu lillahi nidda. Kalian semua menjadikan sekutu-sekutu selain dari Allah. Itulah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Padahal dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Rasul berpesan kepada sahabat Mu'adz tersebut, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Semua hamba diperintah oleh Allah hanya beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Jika mempersekutukan, maka itulah akibat yang disiapkan oleh Allah. Namun jika ikhlas dalam beribadah, jika selalu beribadah hanya kepada Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah, menjalankan ibadah, amal soleh semuanya hanya karena Allah, lillahi ta'ala, maka Allah siapkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Begitulah dikaitkan dengan ayat 31. Katakanlah kepada semua hamba-hambaku, kata Allah, yang beriman, yang mendirikan sholat, yang menginfakkan sebagian harta yang Allah karuniakan kepada mereka, apakah secara rahasia ataukah secara terang-terangan, tidak ada yang tahu atau diketahui oleh halayak ramai, namanya disebut atau tidak disebut namanya, seluruhnya akan menjadi catatan di sisi Allah. Sebelum datangnya satu hari, tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, yaitu maksudnya adalah di yaumil qiyamah. Allah ingatkan, beribadahlah, beramallah sebelum datangnya hari berbangkit. Saat itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi menebus, tidak ada lagi meminta yang lain kecuali berdasarkan amal perbuatannya. Di dunia kita masih memungkinkan meminta, menolong, beramal, beribadah, berjual beli, bersahabat. Karena itu insya Allah akan menjadi catatan agar kita nanti mendapatkan seperti yang dijanjikan oleh Allah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gambarkan di ayat 32 dan 33 bagaimana salah satu dari tanda kekuasaan Allah, Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dia pula Allah yang menurunkan dari langit air, yaitu air hujan. Dari air hujan itulah tumbuh-tumbuhan, kemudian buah-buahan akan keluar sebagai rizki bagi kalian semuanya. Allah pula menundukkan untuk kalian bahtera atau kapal layar agar dapat berlayar di atas laut dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pula lah yang menundukkan untuk kalian sungai-sungai. Allah pula lah yang menundukkan untuk kalian matahari, bulan, sehingga keduanya beredar pada porosnya. Dan Allah pula lah yang menentukan, yang menundukkan kapan adanya malam, kapan pula adanya siang. Catatan dari sekian banyak kekuasaan Allah di dua ayat ini, kata para ulama, menjadi dalil, menjadi bukti akan kemahakuasaan Allah, sekaligus menjadi perintah bagi kita agar selalu mengagungkan Allah. Amat sangat tinggi mengagungkan Allah jika kita mencermati, memperhatikan keagungan, keindahan yang ada pada ciptaan-ciptaan Allah. Siang hari kita dapat bekerja dengan baik, malam hari kita dapat berehat dengan baik. Semuanya adalah karunia dari Allah. Sungai-sungai yang kemudian kita bisa memanfaatkan. Air hujan yang menyuburkan tanah kita. Dengan kesuburan tanah itu, maka tanaman, tumbuh-tumbuhan, pertanian, dan sebagainya dapat kita manfaatkan untuk kebaikan hidup kita semuanya. Begitu Allah gambarkan di surat Ibrahim ayat 32 hingga ayat 33. Allah menyebutkannya dengan ungkapan wasakhkhara lakum. Allah tundukkan, karena benar semua makhluk ditundukkan oleh Allah, dan semua makhluk tunduk kepada Allah. Semuanya ditundukkan untuk kepentingan kita manusia.
dan kepentingan beberapa hewan. Sesungguhnya ini menjadi catatan bagi kita semuanya bahwa amat sangat besar, amat sangat tiada terbatas karunia nikmat Allah. Kenapa kita tidak mensyukurinya? Kenapa kita tidak menjadikannya adalah sebagai cara kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ditegaskan di ayat 34, dan Allah telah memberikan kepadamu segala yang kamu pohonkan, segala yang kamu minta, segala yang kamu butuhkan. Semua yang kita butuhkan sudah disiapkan oleh Allah. Semua yang kita minta, Allah pula berkenan untuk memenuhinya. Semua yang kita harapkan, Allah pula berkenan memenuhinya. Apalagi yang kita minta dari Allah. Ayat berikutnya, jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghinggakannya, tidak akan mampu menghitungnya. Satu nikmat saja tidak mungkin kita menghitungnya. Karena dari satu nikmat ada kenikmatan-kenikmatan berikutnya. Nikmat sehat, kita mendapatkan nikmat bekerja dengan baik. Kita dapat dari nikmat sehat, nikmat beribadah dengan baik, nikmat berjalan-jalan dengan baik, nikmat bersilaturahim, mengunjungi saudara, kerabat, keluarga dengan baik. Tanpa kesehatan, sulit kita mendapatkan nikmat-nikmat yang lain. Nikmat pagi hari, Allah hadirkan keadaan yang tenang. Dengan begitu kita dapat beribadah, dapat beramal soleh, kita dapat menghirup udara segar. Bahasa ayat 34, wa in ta'uddu nikmatallah. Jika kalian menghitung satu saja nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghinggakannya. Ayat ini dikaitkan oleh Imam Ibnu Katsir dengan surat An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sedangkan di ayat 34 surat Ibrahim, sungguh manusia itu amat sangat zalim, amat sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah nikmatnya yang selalu Allah anugerahkan kepada manusia. Itulah ayat 34 yang dikaitkan dengan ayat 18 surat An-Nahl. Betapa tidak mungkin kita menghitung, tidak mungkin kita membilangnya, menghinggakannya. Yang patut kita lakukan adalah mensyukurinya. Ayat ini bukan perintah untuk menghitung dalam arti 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi untuk semakin meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah. Seperti kita mengatakan, ayo makan, adalah tujuannya agar dia betul-betul makan dengan sebaik-baiknya, makan dengan sekenyang-kenyangnya. Demikian juga jika kalian menghitung nikmat Allah, berarti tingkatkanlah kesyukuran kalian atas nikmat Allah. Perkuatlah kesyukuran kalian atas nikmat Allah. Bahkan setelah sholat, membaca doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La tansa dubura kulli sholat. Jangan lupa setelah kamu sholat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk membaca setiap sholat, ya Allah, tolonglah hamba untuk selalu mengingatmu, berzikir mengingatmu, untuk selalu mensyukuri karunia nikmatmu, dan untuk dapat beribadah dengan sebaik-baiknya. Mensyukuri karunia nikmat Allah memudahkan kita beribadah dan beramal soleh. Karena beribadah dan beramal soleh adalah juga nikmat Allah. Namun nikmat Allah juga sarana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, ayat 35 sampai dengan ayat 41 adalah berbicara tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, doa-doa beliau yang amat sangat mulia. Bahkan dikatakan inilah doa terbanyak Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Di surat yang dinamakan dengan nama beliau Ibrahim, ayatnya dari ayat 35 sampai dengan ayat 41.
Apa saja doa-doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Ayat 35. Nabi Ibrahim alaihissalam bermohon kepada Allah, Rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikan negeri ini, karena beliau kemudian berhijrah ke Mekah, jadikan negeri ini, para ulama tafsir memahami Mekah sebagai negeri yang aman. Semua dapat menjalankan ibadah di tanah suci tersebut. Dan jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Kita tahu sebelum Rasulullah SAW diutus, maka di sekitar Ka'bah adalah berhala-berhala. Mereka menyembah berhala juga di sekitar Ka'bah. Maka Nabi Allah Ibrahim berdoa agar nanti tidak terjadi manusia berada di tempat yang sangat mulia tapi mempersekutukan Allah. Dan beliau memohon negerinya diamankan dari seluruh yang membahayakan, yang mencelakakan manusia. Demikian juga disucikan oleh Allah agar semuanya dapat beribadah di tanah suci, di depan Ka'bah dengan sangat khusyuk, dengan lebih baik, dengan ketenangan yang paripurna. Ayat 36, Nabi Ibrahim pula berdoa kepada Allah bahwa sungguh berhala-berhala tadi sudah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Siapa yang mengikuti aku, maka dia termasuk golongan aku. Siapa yang mengingkariku, maka sungguh engkau ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Manusia yang mengikuti Nabi Ibrahim, tentu sebelum Nabi Muhammad diutus, itulah yang akan dijadikan sebagai umat Nabi Ibrahim yang akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Tapi yang mengingkarinya, Nabi Ibrahim serahkan kepada Allah. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, jika ada di antara umatku yang tidak mau mengikuti aku, maka aku serahkan kepadamu ya Allah. Engkaulah yang Maha Pengampun. Mengampuni mereka karena Engkau Maha Pengampun. Menyayangi mereka pun karena Engkau Maha Pengampun. Allah menyebut dua sifat ini terhadap mereka yang mengingkari atau tidak mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat 37, Nabi Ibrahim memohon dengan mengingat bagaimana ia membawa keluarganya dahulu, yaitu anaknya dan istrinya di tempat yang sangat tandus. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak punya tanaman-tanaman, di dekat rumahmu ya Allah, Baitullah yang amat sangat dihormati. Ya Allah, jadikanlah mereka nanti mendirikan sholat, dan jadikanlah hati-hati mereka selalu terpaut dengan Masjidil Haram, dan berikanlah kepada mereka rizki dari buah-buahan agar mereka semakin mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim menyadari bahwa tempat itu tempat yang sangat tandus. Namun karena perintah Allah, ia membawa istrinya dan anaknya yang masih menyusui, dan kemudian ditempatkan di tempat yang sangat tandus. Tidak ada pohon-pohonan. Kelayakan hidupnya amat sangat terbatas. Kelayakan hidupnya amat sangat tidak mungkin, tidak layak untuk dihuni karena keadaan yang sangat berat. Namun karena perintah Allah ia membawa, dan kemudian ia tinggalkan keduanya, yaitu istrinya dan anaknya Ismail, yang kemudian ibunda dari Ismail melakukan sa'i, berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwah, meminta pertolongan, mencari air, karena Ismail sudah menangis. Bekal dari susunya, bekal dari makanannya sudah habis. Disitulah justru Allah hadirkan Zam-Zam, air yang sangat istimewa, air yang sangat menyehatkan. Ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu tergantung niat yang meminumnya. Untuk kesehatan, ia amat sangat mujarab. Untuk berdoa pun silahkan. Untuk kita menghilangkan dahaga juga, inilah air yang sangat menyehatkan. Demikian Nabi Ibrahim bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim masih memohon kepada Allah karena disebut dalam ayat-ayat doa Nabi Ibrahim,
Ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya Engkau maha mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang nampak. Dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, sesungguhnya segala sesuatu, apakah yang ada di bumi Allah ataukah yang ada di langit Allah. Doa di ayat 38 adalah doa dalam rangka mengungkapkan keagungan Allah. Berdoa dengan al-asma al-husna, menyebut nama Allah yang agung. Berdoa dengan menyebut keagungan Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Ya Razzaq, ya Allah yang maha memberi rizki. Ya Tawwab, yang maha menerima taubat. Misalnya, ya Rahim, yang maha penyayang. Ya Latif, yang maha lembut. Seluruhnya adalah doa atau zikir dengan mengagungkan Allah. Setelah berzikir dengan mengagungkan Allah, barulah kita memohon dan meminta apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan. Allah penuhi untuk kita semuanya, insya Allah. Nabi Ibrahim melanjutkan doanya di ayat 39. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq. Ya Allah, hamba amat sangat bersyukur, memuji Engkau, karena Engkau telah menganugerahkan kepadaku di usia lanjutku seorang anak yang bernama Ismail dan Ishak. Sungguh Engkau benar-benar memenuhi doa hamba. Nabi Ibrahim justru dikaruniai keturunan di usia lanjut juga. Sehingga inilah kesyukuran yang amat sangat dalam. Berdoa berlama-lama, memohon dalam waktu yang panjang agar dikaruniai keturunan. Akhirnya Allah anugerahkan dua nabi, yaitu Ismail dan Nabi Ishak alaihi wassalam. Maka beliau amat sangat mensyukuri dengan ungkapan Alhamdulillah, padahal usiaku sudah lanjut, tapi Engkau berkenan memenuhi doa hamba agar hamba dikaruniai anak, dan anak ini yang melanjutkan dakwahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Terakhir, doa Nabi Ibrahim adalah memohon agar dirinya, agar keturunannya dijadikan orang-orang yang selalu menegakkan sholat. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ini doa yang sangat mustajab, yang sangat baik. Kita memohon agar diri kita dikuatkan oleh Allah selalu mendirikan sholat. Dan kita inginkan dan kita mohon kepada Allah, anak kita, keturunan kita pula dimudahkan, ditolong oleh Allah, dibukakan hatinya untuk mampu menegakkan sholat, mendirikan sholat. Kita katakan mudah mendirikan sholat, iya, karena sekarang kita sudah menunaikannya. Tapi tentu bagi kalangan remaja, bagi anak-anak muda yang sedang banyak kesibukan duniawinya, yang mungkin banyak digoda dengan godaan duniawi, kesibukan yang amat sangat banyak, belum lagi mungkin mereka bermain-main dan lain sebagainya, tentu membutuhkan motivasi dari kita, membutuhkan doa dari orang tua agar mereka pula saat diwajibkan menunaikan sholat, mereka sudah dapat menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Ya Allah. Sehingga ada seorang tabi'in yang mengatakan ketika membaca doa ini, beliau perbanyak sholat. Astazidu as-sholata li ibni. Aku menambah sholatku, aku menambah ibadahku agar anakku menjadi baik, untuk kebaikan anakku. Ini ungkapan yang luar biasa. Kita menginginkan anak kita baik, keturunan kita soleh dan soleha, cucu kita soleh dan soleha. Maka di antara doa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku seorang yang selalu mendirikan sholat dan juga keturunanku. Ada pandangan lain bahwa tentu jika ingin anak-anak kita mendirikan sholat, maka kita terlebih dahulu mendirikan sholat, memberikan contoh seperti doa ini. Ya Allah, jadikanlah aku terlebih dahulu mendirikan sholat, baru kemudian anak keturunanku. Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita di ayat 41 doa untuk orang tua.
Doa untuk orang tua adalah doa ampunan dan doa rahmat. Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Namun ditambah lagi di ayat ini, walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Dan juga untuk seluruh orang-orang yang beriman pada saat dihisab, pada saat diputuskan keadaan dan nasibnya di yaumil qiyamah kelak, agar ia mendapatkan keputusan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan orang tua merupakan kewajiban anak. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa saat masih hidup orang tua, maka kita berbakti dengan lahiriah dan batiniyah, memberikan kebutuhannya jika kita mampu, memenuhi apa yang diinginkannya, mentaatinya, juga mendoakan kehidupannya. Dan setelah orang tua kita meninggal, kita doakan agar orang tua kita berada di alam kubur dengan nikmat Allah, dengan ampunan Allah dan taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ayat 41 merupakan penutup ayat-ayat doa dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Betapa sangat agungnya, betapa sangat mulianya. Kalau kita urutkan, doa pertama memohon negeri yang aman, dijauhkan dari mempersekutukan Allah, doa agar umatnya mendapatkan ampunan Allah dan kasih sayangnya, doa agar manusia selalu cenderung untuk datang ke Baitullah, mendirikan sholat, beribadah dan sebagainya, doa agar dikaruniai rizki yang halal, yang thayyib, yang berkah, dan semakin mensyukuri Allah, doa agar kemudian kita dapat terus-menerus mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya dan semua keturunan kita, diakhiri dengan doa memohon ampunan untuk diri sendiri, untuk kedua orang tua, dan untuk seluruh orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Jamaah yang dimuliakan Allah, ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang manusia yang selalu mengira, menduga tapi tidak yakin. Kita tidak boleh mengira-ngira, menduga-duga, melainkan ada keyakinan, melainkan ada dalilnya. Maka janganlah kalian mengira Allah itu lengah, Allah itu luput dari perbuatan orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat. Jika tidak dihukum di dunia, kata Allah, sesungguhnya mereka ditangguhkan sampai hari pada waktu itu mata akan terbelalak, yaitu pada hari kiamat. Digambarkan hari kiamat di ayat ini, matanya terbelalak. Ditambah dengan ayat 43 bahwa mereka akan tergesa-gesa memenuhi panggilan Allah di padang mahsyar. Mereka mengangkat kepalanya dan mata mereka tidak berkedip karena mereka takut dan khawatir serta menyesal, serta hati mereka menjadi sangat kosong. Tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan. Mereka menyesal, mereka bersedih, mereka tidak dapat melakukan apapun karena sudah berada di alam akhirat. Kalau sudah di alam tersebut, maka seluruhnya akan dihitung oleh Allah apa yang dilakukan sepanjang kehidupan dunia. Maka jika ada orang-orang yang belum dihukum oleh Allah, belum dibalas oleh Allah di dunia, bukan Allah tidak membalas, kata Allah, tapi memang ditangguhkan. Kenapa ditangguhkan? Kita katakan itulah hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengira-ngira, jangan menduga-duga, jangan mengatakan atau menilai A dan menilai B. Semuanya kita serahkan bab ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kepastiannya di hari kiamat semuanya akan dibalas oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau kebaikan, Allah balas kebaikan meskipun hanya sedikit, meskipun hanya sebentar. Kalau keburukan, Allah balas juga meskipun hanya sedikit, meskipun hanya sebentar. Itulah yang terbaik bagi kita, untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah peringatkan kepada Nabi Muhammad, sekaligus Allah perintahkan agar Nabi Muhammad mengingatkan semua manusia. Wa anzirin nas
yauma ya'tihimul azab, agar mereka terhindar dari azab. Karena saat azab itu terjadi, maka banyak orang-orang yang meminta kepada Allah ditangguhkan. Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Allah, jika Engkau berkenan, tangguhkan waktu kami beberapa saat di dunia. Kami akan lebih soleh, kami akan ibadah, kami akan beramal soleh. Itulah penyesalan. Namun penyesalan yang tiada berguna, karena sudah berakhir kehidupan. Berarti berakhir amal. Namun itulah yang digambarkan oleh Allah. Sebelum itu terjadi, Allah perintahkan Nabi untuk mengingatkan umatnya, mengingatkan kita semuanya. Apa yang mereka katakan? Kalau engkau tangguhkan, kalau engkau beri waktu sedikit saja, kami bisa hidup di dunia, kami akan mematuhi semua ajakanmu, seruanmu, dan kami akan ikut nabi-nabimu, rasul-rasulmu. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah ketika di dunia waktumu sudah sangat panjang, kesempatanmu amat sangat luas, bahkan kamu sama sekali tidak mau beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyesalan dijawab dengan jawaban yang tuntas, sehingga tidak ada kata lain. Mereka akan menerima semua keputusan, semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menambah jawabannya atas permohonan mereka, atas penyesalan mereka. Dan sungguh kamu telah tinggal di tempat orang yang menzolimi diri sendiri. Telah nyata bagimu bagaimana kami berbuat terhadap mereka. Telah kami berikan kepadamu pula beberapa perumpamaan. Allah meminta kita melihat, menyaksikan, dan mengikuti perjalanan kehidupan manusia. Seluruhnya sudah terbuka. Ya, tinggal apakah kita mendengar, apakah kita melihat kebaikan-kebaikan. Apa yang terjadi di masa dahulu sesungguhnya pelajaran bagi kita semuanya. Allah ingatkan, tidakkah kamu perhatikan? Allah ingatkan, tidakkah kamu membaca sejarah orang-orang terdahulu? Dan banyak perumpamaan yang sudah Allah sebutkan. Banyak perumpamaan yang sudah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Yang kita lakukan adalah terus-menerus kita menjadikan semua kehidupan itu pelajaran. Kebaikan berarti pelajaran kebaikan. Tapi kalau keburukan berarti pelajaran agar menghindari keburukan tersebut. Dan begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa semuanya sudah tersampaikan dengan baik. Semuanya sudah terbuka di depan mata manusia. Tidak ada alasan manusia untuk menyesali, melainkan karena mereka tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan, tidak menjalankan apa yang Allah pesankan, malah justru mereka menjalankan apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 46 dan 47 Allah mengingatkan tentang mereka yang menipu daya Allah. Seperti di awal surat Al-Baqarah, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Mereka mengatakan kami beribadah, padahal mereka tidak beribadah. Mereka mengatakan kami beriman di lisannya, tapi hatinya mengingkarinya. Itulah di antara bentuk menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kata para ulama, tidak mungkin Allah ditipu oleh hambanya, oleh manusia. Tapi menunjukkan bahwa itulah perilaku yang sangat tercela. Sampai Allah saja mereka tipu. Berarti hanya kepura-puraan mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya di hatinya mereka mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di ayat ini dengan kata makar, wa makaru makrohum, dan mereka melakukan tipu daya kepada Allah, dan Allah kembalikan tipu daya itu kepada mereka. Wa indallahi makruhum. Kenapa? Karena Allah amat sangat maha kuasa untuk membalas tipu daya mereka, dan semua kerugiannya tentu adalah bagi mereka yang suka menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah sebutkan di akhir ayat 46, wa in kana makruhum litazula minhu jibal. Meskipun tipu daya mereka itu
ya, seolah-olah besar hingga mampu melenyapkan gunung. Tapi jika itu pun terjadi, tidak ada sesungguhnya kekuatan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah amat sangat maha kuasa terhadap tipu daya mereka. Ini peringatan, kata para ulama, inzar, agar manusia ketika berbuat itu betul-betul sepenuhnya karena Allah, menghindari riya, menghindari ujub, menghindari takabur. Karena Allah maha tahu apa yang ada dan yang nampak, Allah maha tahu. Namun Allah pula maha tahu apa yang disembunyikan di dalam hati, di dalam dada manusia. Wallahu alimum bidzatis sudur. Sungguh Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam dada setiap manusia. Dan itulah kemaha alimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat terakhir Allah ingatkan tentang dugaan atau sangkaan manusia, yang kemudian Allah ingatkan, janganlah sekali-kali kamu mengira Allah mengingkari janjinya. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah, innallaha azizun dzuntiqam. Jangan kamu sekali-kali mengira Allah mengingkari janjinya kepada para rasulnya. Sungguh Allah maha perkasa, lagi maha mempunyai pembalasan. Seperti di ayat 42, jangan kamu mengira. Mengira tentang Allah tidak boleh, tapi harus yakin dengan Allah. Apalagi mengira bahwa Allah mengingkari janjinya, menduga-duga Allah mengingkari janji. Padahal Allah amat sangat menepati janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Allah berjanji kepada nabinya, kepada para rasulnya, yang mengikuti para nabi dan para rasul. Allah siapkan surga yang penuh kenikmatan. Allah siapkan kebaikan dan kemuliaan. Janji itu Allah sampaikan kepada para nabi sampaikan kepada umatnya. Maka jangan mengira, wahai manusia, bahwa Allah mengingkari janjinya. Meskipun janjinya disampaikan kepada manusia juga, yaitu para nabi. Allah tegaskan di ayat 47 surat Ibrahim ini, agar kita tidak boleh menduga-duga, mengira-ngira. Kita tidak boleh melakukan apapun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak mungkin mengingkari janji-janjinya. Semua yang ada di Al-Quran, dari janji kebaikan, janji tambahan nikmat, janji surga, janji kemuliaan, janji keagungan, janji keindahan, janji ketenangan hidup, semuanya pasti Allah penuhi, karena Allah tidak akan mengingkari janji. Jika belum terjadi dalam kehidupan dunia ini, pasti terjadi dalam kehidupan akhirat. Jika belum pada hari ini, pasti terjadi di hari-hari atau waktu-waktu yang lain. Kita yakin dengan semua asma dan sifat Allah. Kita yakin dengan semua perbuatan Allah yang amat sangat agung. Justru kita semakin yakin dengan Allah dan semakin dekat dengan Allah, terus kita beribadah dan beramal soleh, kita sangat yakin dengan seluruh janji-janji Allah. Apakah langsung Allah sampaikan dalam Al-Quran, kata para ulama, atau Allah sampaikan melalui nabi-nabinya, rasul-rasulnya, seperti kepada Nabi Muhammad, kemudian beliau menyampaikan kepada sahabatnya, dan sahabat meriwayatkan dalam bentuk hadis-hadis, dan kita membaca hadis-hadis tersebut. Sekian banyak kabar gembira dari Allah, janji-janji kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga yakin dengan janji Allah bahwa Al-Quran akan memberikan syafaat. Karenanya kita membaca, karena kita mengkaji, kita bermajlis tafsir, bermajlis Al-Quran pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang mengikuti majlis Ta'lim Al-Kautsar, mengikuti kajian tafsir ini. Apakah dari jemaahnya, para pengurusnya, khususnya Ketua Majelis Ta'lim Al-Kautsar, mudah-mudahan menambah keberkahan kita semuanya. Allah lindungi kita, Allah jaga kita, Allah berikan pertolongan, khususnya saat ini insya Allah kita terhindar dari bencana, dari musibah dan COVID-19 dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf apabila ada kekhilafan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahu a'lam bissawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.